Oke, nih. Hari ini kita akan mempelajari aplikasi turunan maksimum dan minimum dulu dari suatu fungsi. Mari kita perhatikan. Nih, seringkali kita mencari cara terbaik dalam melakukan suatu pekerjaan. Ya, seorang petani ingin memperoleh kombinasi tanaman yang dapat menghasilkan, dokter berharap dapat memberikan dosis terkecil suatu obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Udah pasti nih ya. Masalah seperti ini dapat dirumuskan dengan melibatkan pemaksimuman atau peminimuman suatu fungsi pada himpunan yang ditentukan. Nah, kalau yang petani tadi, kalau bicara keuntungan yang pasti maksimal. Sedangkan kalau pemberian dosis pasti diusahakan yang paling minimal, paling sedikit gitu. Nah, teman-teman, misalkan diberikan suatu fungsi fx dan daerah asal, ingat ya, diberi daerah asal seperti gambar pada gambar. Bila tidak diberi daerah asal, apa pengaruhnya? Nanti kita lihat. Nah, pada gambar ini, apakah fx memiliki suatu nilai maksimum atau minimum? Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, ada ya maksimumnya ya, ada minimumnya. Jika fx mempunyai nilai maksimum dan minimum, di mana? Jadi ada maksimum, ada minimumnya enggak? Di mana? Nah, jika nilai-nilai itu ada, berapa nilai maksimum dan minimumnya? Apakah semua grafik memiliki maksimum dan minimum? Ayo, ada yang bisa beri jawab? Semua grafik punya maksimum dan minimum? Kalau dia konstan punya maksimum? Tidak, Bu. Punya minimum? Kalau konstan itu pada saat yang sama, pada saat kapanpun maksimumnya ya akan bernilai sama dengan minimum. Dengan kata lain ya sebenarnya tidak ada maksimum minimum karena dia konstan. Oke. Kalau fungsi yang lain, kita lihat nanti ya. Nah, teman-teman, kita punya definisi. Misalkan daerah asal, ingat ya daerah asal ya. Oke, di daerah asal untuk fungsi ada C. Nah, C itu dikatakan minimum jika dia itu lebih, balik ya ini ya, jika FC itu minimum itu harusnya lebih dari ya teman-teman ya. Kurang dari ya. Dia nilai minimum jika FC lebih kecil dari Fx. Oke, FC itu lebih kecil dari semuanya. Dia dikatakan merupakan nilai maksimum jika dia itu lebih besar dari Fx. Oke, saya ubah. Nilai ekstrim jika merupakan nilai maksimum. Dia dikatakan nilai ekstrim, ingat, nilai ekstrim itu kalau dia maksimum atau minimum. Jadi, berapa nilai ekstrimnya? Maka kamu akan harusnya cari apakah dia maksimum atau dia minimum. Ya, berapa nilai maksimumnya, berapa nilai minimumnya. Nah, fungsi yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan itu dinamakan fungsi objektif. Ingat ya, teman-teman, waktu dulu program linear ya. Program linear waktu SMA. Ya, ada fungsi objektif kan, fungsi tujuan namanya. Ya, fungsi yang akan dimaksimalkan atau diminimalkan. Nilai minimum itu pasti nilai yang paling kecil dibandingkan nilai-nilai yang lain. Kalau nilai maksimum yang paling besar dibandingkan nilai-nilai yang lain. Oke? Nah, teman-teman, tentukan nilai maksimum dan minimum untuk 1/X. Pada, nah ini, pada 0 sampai tak hingga, yang satunya pada 1 sampai 2. Nah, pada 0 sampai tak hingga, perhatikan pada 0 sampai tak hingga, berapa nilai minimumnya? Berapa nilai maksimumnya? Coba saya tanya, berapa nilai maksimalnya untuk gambar yang ini ya? Ini tuh pada 0 sampai tak hingga. Berapa nilai maksimumnya ini? Grafik ini? Nggak ada. Hingga, Bu. Ya kan? Sampai tak hingga ya.
Ya, oke. Terus minimalnya? Ya, apakah dia pernah mencapai 0? Nggak pernah ya. Nggak pernah. Jadi dia tuh tidak punya nilai maksimum minimum. Tapi coba perhatikan teman-teman, ketika daerah interval yang kita perhatikan itu diperkecil, misalnya 1 sampai 2. 1 sampai 2. Saya perbesar dulu ya. Nih. 1 sampai 2. Gimana? Ada nilai maksimalnya? Dari 1 sampai 2? 1 sampai 2. Berapa dia? Ada ya? Nilai maksimalnya di mana dia tercapai? Di sini. Ini kan 1 ya? Di sini 1. Ya, di sini nilai maksimalnya ya. Nah, ini maksimalnya. Terus sampai 2. Daerah pengamatan kita min 1 sampai 2. Berarti ini minimalnya. Ini maksimal. Ini minimal. Nah, tergantung, ingat sekali lagi, tergantung pada interval yang dibicarakan. Jadi interval itu sangat penting untuk diperhatikan. Grafik yang sama, iya, grafik yang sama. Grafiknya sama-sama 1/x. Tapi pada interval 0 sampai tangga, kita tidak punya nilai maksimum dan minimum. Tapi ketika intervalnya diperkecil, pengamatannya dari 1 sampai 2, maka kita memiliki nilai maksimal dan minimal. Jadi benar-benar perhatikan interval pembicaraannya ya. Ya, pengamatannya di mana. Nah, teorema eksistensi nilai ekstrim. Keberadaan nilai ekstrim itu ada atau tidak ada tuh teoremanya apa? Jika F kontinu pada interval tutup AB, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum pada AB. Ya. Jadi kalau dia itu kontinu pada interval tutup, pasti dia punya nilai maksimum dan dia punya nilai minimum. Kata kuncinya F itu harus kontinu. Dia harus kontinu ya, teman-teman ya. Nih. Pada interval tertutup. Teorema ini menjamin bahwa suatu fungsi yang kontinu pada interval tertutup pasti mempunyai nilai maksimum dan minimum, tetapi sebaliknya belum tentu. Oke. Nah, contoh fungsi yang didefinisikan seperti ini. Ini pasti punya nilai maksimum dan minimum. Kita mau masuk ke teorema. Sebentar lagi ya. Namun fungsi yang tidak kontinu juga tidak menjamin adanya nilai ekstrim. Sebagai contoh, setengah jika X sama dengan 0, X sama dengan setengah. Dia bernilai X jika 0 sampai 1. Bagaimana ini? Fungsi ini tidak punya nilai ekstrim, baik nilai maksimum maupun nilai minimum. Kenapa? Emang grafiknya kayak gimana sih? Dari 0 sampai 1. Berarti kita gambar dulu. Ini X, ini Y. Maka gambar GX itu kalau 0 katanya setengah. Ini saya di sini ya. Ini setengah saya katakan. Di sini 1. Di 0 dia segini. Di X sama dengan setengah. Dia bernilai segini. Di X nilainya 1. 1 nilainya berapa? X. Ya, di sini ya. Maka dia grafiknya gimana? Di sini bulat kosong ya. Terusnya 0 ya di situ ya. Maka dia ya seperti ini. Begitu. Nah, berapa nilai maksimalnya? Ayo. Pada grafik ini, berapa nilai maksimalnya? 1. Perhatikan bahwa X sama X itu tidak tepat di 1.
Jadi di X sama dengan 1 ini bulat kosong sebenarnya, karena X-nya nggak masuk ya. X itu tidak 1, tapi mendekati 1. Jadi nilai maksimalnya berapa? Sangat dekat dengan 1, berapa? Ya kita nggak bisa tentukan angkanya berapa ya. Jadi tidak ada nilai maksimalnya. Maksimalnya tidak ada. Terus minimalnya berapa? Loh, saat X sama dengan 0, nilainya setengah. Dekat dengan 0, dia juga menuju 0. Tapi berapa nilainya? Bukan 0. Bukan tepat 0. Kalau kita bicara maksimal dan minimal itu harus tepat nilainya. Paham ya teman-teman ya? Jadi apa kita katakan setengah? Bukan. Karena ada yang lebih rendah dari setengah. Tapi berapa itu? Ya dekat dengan 0. Berapa? Nggak bisa kita sebut angka nominalnya. Makanya maksimal dan minimalnya tidak ada. Sekalipun dia continue. Keliru. Sekalipun dia continue, belum tentu juga dia punya. Kenapa? Karena apa? Karena ya harus berada pada interval tutup. Ya, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Maka fungsi itu harus pada interval tutup. Nah, di mana terjadinya nilai ekstrim? Tadi nilai ekstrim apa? Nilai maksimal dan nilai minimal. Nilai ekstrim dari fungsi yang didefinisikan pada interval tutup seringkali terjadi pada titik ujung. Sering banget berada pada titik ujung. Oke? Ini maksimalnya, ini minimalnya. Pada ujung interval. Nah, sering juga terjadi pada titik, ini apa? Titik balik ya. Titik balik ya. Oke, titik balik itu namanya apa? Titik stasioner. Oke, garis singgung mendatar. Nah, pada apa lagi? Ini terjadi patahan. Patahan itu apa? Titik singular. Artinya apa? Di situ tidak ada turunan. Ingat, turunan itu tidak boleh patahan ya. Fungsi yang patahan ini berarti tidak ada turunannya di situ. Ya, teman-teman ingat loh. Nanti kalau ujian keluar titik singular itu artinya apa? Turunannya tidak ada. Oke. Teorema titik kritis. Jadi, di mana saja terdapat titik kritis itu, kemungkinannya satu, di titik ujung, kedua, titik stasioner, yaitu saat turunan sama dengan 0, tiga, titik singular, yaitu saat turunannya tidak ada. Ya, ingat ya, titik kritis ada berapa kemungkinannya? Ada berada pada 3 titik. Titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Nah, kita lanjut. Misalnya, coba lihat. Saya tulis saja ulang. Misalnya, fx itu sama dengan minus 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 1. Pada intervalnya dilihat ya, min 1 sampai 2. Nah, teman-teman. Titik ujungnya apa? Udah ada ya. Titik ujungnya minus 1 ujung kiri, 2 ujung kanan. Nah, pertama yang kita harus cari apa lagi? Stasionernya atau singularnya. Ada stasionernya enggak? Kita cek dulu. Turunan pertamanya apa? Turunan pertamanya min 6, x kuadrat ditambah 6x. Oke? 6x ditambah 0 ya. Berarti ini sama dengan apa? Minus 6x dikali x dikurang 1. Ya. Titik stasioner terjadi pada saat turunannya sama dengan 0. Berarti min 6x dikali x minus 1 sama dengan 0. Berarti apa saja mungkin? X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 1. Ada titik singular? Ini titik stasioner. Titik stasionernya. Ada titik singularnya? Ada yang membuat turunan ini tidak bernilai? Nggak ada ya. Tidak memiliki titik singular. Berarti apa aja? Titik ujung, titik stasionernya X sama dengan 0 atau X sama dengan 1, titik ujung. Ya, berarti kita tuliskan titik-titik kritisnya
Maka saya tuliskan di sebelah kanan, titik kritisnya, ya, titik ujung. Ujung tuh ada dua ya, ujung kiri dan ujung kanan. Nah, ujung kirinya sama dengan X sama dengan minus 1. Ujung kanannya X sama dengan 2. Maka dari ujung kiri, kita dapat nilainya berapa? Y sama dengan minus 1 disubstitusi ke fungsi. Minus 1 pangkat 3, minus 1 kali minus 2, 2. Oke. Terus, 3X kuadrat, minus 1 dikuadratin, 1 kali 3, 3 ya. Ditambah 3, ditambah 1. Sama dengan 6. Oke, kalau X-nya ujung kan, oh sorry, ini ujung kanan ya, jangan taruh situ ya. Sebentar. Sebentar ya. Ujung kanannya nanti di tempat yang terpisah, nggak boleh digabungin. Ujung kiri, maka kita dapatkan ya sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 1, hasilnya adalah 6. Ujung kanan, X sama dengan 2. Maka kita tuliskan ya sama dengan 2 pangkat 3, 8. 8 kali minus 2, minus 16. 2 pangkat 2, 4, ditambah dikali 3, 12, ditambah, bukan maksimal ya, lebih besar 6, oke? Terus apalagi titik kritisnya? Yang kedua, titik stasioner. Nah, titik stasioner, yang pertama, kita tuliskan. Yang pertama, X sama dengan 0. Yang kedua, X sama dengan 1. Nah, teman-teman, kita harus cek. Titik stasioner itu kan titik yang baru kita temui. Ada berapa? 0 dan 1. 0 itu masuk interval nggak? Oh ya, masuk ya. Di antara min 1 sampai 2. 1 itu masuk interval? Ya, masuk juga ya. Di antara min 1 sampai 2. Oke, berarti titik stasioner ini dua-duanya memenuhi. Dari situ kita cari, Y-nya sama dengan apa? Sama dengan 1. Oke, kalau yang ini Y-nya sama dengan apa? Minus 2 ditambah 3 ditambah 1. Hasilnya 2. Jadi kalau disimpulkan, nilai maksimalnya, saya simpulkannya di sini. Jadi, oke, nilai maksimalnya berapa? Nilai. 6. Kalau ditanya nilai, berarti nilai Y-nya. Kalau nilai maksimum, itu berarti Y-nya ya. Ya, ini 6 ini. Berarti Y-nya. Berarti berapa? Mana yang lebih kecil? Minus 3. Ya. Kalau ditanya titik maksimal. Kalau ditanya titik maksimal, berarti jawabnya min 1,6. Karena titik itu terdiri dari X dan Y. Kalaupun tidak ada Y-nya, berarti yang ditanya itu X-nya. Oke? Nah, kalau yang ditanya titik minimal berarti 2,-3 atau 2 gitu ya. Ya, kalau ditanya nilai berarti Y-nya. Oke, kita lanjut ya. Paham adik-adik? Paham ya? Jadi, titik atau ditanya, nilai maksimalnya berada di mana? Di ujung kiri. Oke, nilai minimalnya di mana? Di ujung kanan. Iya. Oke. Nah, coba. Kita mau coba yang nomor berapa ini? Ayo. Yang wanita nomor 1, yang pria nomor 2 ya. Silakan. Yang perempuan 1, yang laki-laki 2. Ini ada sama dengannya ya, adik-adik ya.
Nomor 1, berarti titik ujungnya udah ada. Apa yang kalian lakukan? Pertama kali, nomor 1. Ada yang udah dapat jawabannya? Angkat tangan. Ada teman-teman? Udah bisa? Atau yang pria sudah dapat? Angkat tangan ya teman-teman, saya tidak tahu kalian yang bicara siapa. Ayo, Hardinaldi. Berapa D maksimalnya? Maksimalnya 6. Boleh diulang? Maksimalnya sama dengan 6. Oh, sorry, saya nggak dengar. Gimana maksimalnya? Maksimalnya sama dengan 6, Bu. Nah, minimalnya? Berapa? 0. 0? Oke, nanti kita coba dulu ya. Oh, kayaknya jaringannya kurang. Minus 1/4, Bu. Minus 1/4. Ya. Oke. Yang nomor 1, ada yang bisa jawab? Nomor 1 ada yang bisa jawab? Yang Putri? Ya, kalau nggak ada yang bisa jawab, coba kita perhatikan sama-sama. Fx itu sama dengan itu. Berarti yang pertama kali kita cari adalah untuk mencari titik stasioner 2x ditambah 4. Nah, kan kita mau titik stasioner itu saat f aksennya sama dengan 0. Berarti stasioner itu berada pada fx sama dengan 0. Berarti kita tulis ini sama dengan 0. Maka kita dapatkan x-nya sama dengan berapa? Minus 2. Ya, berarti kita tulis titik kritis. Ya, pertama banget, titik kritisnya. Yang pertama, ujung, titik ujung. Ya, ujung. Apa? Ujung kiri. Minus 4. Maka kita peroleh Y-nya adalah minus kuadrat 16. Dikurang 4 dikali min 4, itu min 16 ya, ditambah 4. Berarti hasilnya adalah 4. Yang kedua, untuk ujung kanan, maka kita tuliskan X-nya di kanannya 0. Sehingga Y kita adalah 4. Oke? Nah, ada lagi nggak titik ujung? Ada. Ya, ujung tuh ada 2 aja ya, kiri atau kanan ya. Nah, yang kedua kita punya titik apa itu namanya? Di titik stasioner kita punya satu saja, yaitu X sama dengan minus 2. Maka dari sini kita miliki Y-nya adalah minus 2 kuadrat, 4. Maka hasilnya adalah 0. Berapa nilai maksimumnya? Ditanya nilai maksimum. Jadi, nilai maksimum ya. Titik kritis sudah ya. Titik kritisnya apa aja? Ujung kiri, ujung kanan, dan stasioner. Singularnya ada nggak? Nggak ada. Ya, turunannya selalu bernilai ya. Tidak ada yang membuat dia tidak memiliki nilai. Maka titik kritisnya udah ada. Titik ujung, kiri, ujung kanan, stasioner. Sekarang nilai maksimum. Yang ditanya nilai ya. Nilai maksimum. Nilai maksimumnya berapa? Di sini 4 ya. Berada pada mana nilai maksimumnya? Pada ujung kiri dan kanan. Kebetulan nilainya sama. Nilai minimumnya bagaimana? Nilai minimumnya adalah 0. Gitu. Oke, coba kita lihat punya yang pengertian X itu sama dengan X kuadrat ditambah 4. Maka turunannya, langsung turunan ini. Turunannya adalah
1. 2x tambah 1 ya. Ini kita harapkan bernilai 0 untuk mencapai stasioner. Maka kita peroleh X-nya adalah minus setengah. X-nya minus setengah. Oke, kita tuliskan dulu kemungkinan-kemungkinan titik kritis yang pertama. Titik ujung. Ujung kiri. Ujung kirinya yaitu saat X sama dengan minus 2. Saat minus 2, Y-nya adalah minus 2 kuadrat 4. Dikurang 2. Oke, hasilnya ujung kanan. Ujung kanannya X sama dengan 2, maka kita miliki Y sama 2 sama dengan 6. Oke, yang kedua, titik ujungnya sudah, baru titik stasioner. Setengah. Dari sini kita dapatkan Y-nya adalah min setengah kuadrat itu 1/4. Dari sini kita dapatkan adalah 2 dikurang 1 dikurang 2 sama dengan min setengah. Oke, berarti titik ujung kiri ujungnya maksimum. Minimumnya berapa? Nilai minimumnya ini 6. Yang ini min setengah ya. Iya, begitu. Teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Titik stasioner itu belum tentu ada pada interval. Jadi harus kalian lihat. Minus setengah ini kebetulan ada ya di antara minus 2 dan 2. Jadi dia ada. Titik stasionernya ada. Ya, kalau saya perkecil, misalnya intervalnya 0 sampai 2, berarti min setengah itu kan nggak termasuk ke dalamnya. Berarti kita katakan titik stasionernya tidak ada. Paham? Ya, titik stasioner itu tidak selalu ada. Kita harus cek lagi. Titik yang kita temui itu apakah masuk ke dalam interval atau tidak. Oke? Untuk nomor 3, silakan dicoba sendiri. Oke? Bu, Ya. itu yang tadi titik stasionernya seharusnya min 1,4 lah, Bu. Min 1 gimana? Min Kan 1/4 ya? Oke. dikurang setengah. Ya, benar. Ini min 1/4 ya harusnya ya. Sebentar ya. Iya, 1/4 dikurangin setengah itu min 1/4 ya, Dek? Ya, terima kasih ya. Oke, berarti benar ya, Hardinali ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Kita lanjutkan ya. Berikutnya, oke, kita akan berbicara tentang kemonotonan dan kecekungan. Menentukan selang kemonotonan. Dan titik ekstrim. Ingat, titik ekstrim. Titik kritis itu beda dengan titik ekstrim. Ekstrim. Kalau titik kritis itu titik ujung, titik stasioner, titik singular. Tapi kalau titik ekstrim, titik maksimum minimum. Bedakan ya. Bedakan antara kritis dan dengan titik ekstrim. Itu beda ya teman-teman ya. Ada selang kecekungan dan titik belok. Ada lagi titik belok namanya yang diberikan. Nih kemonotonan. Fungsi dikatakan naik jika apa? Berdasarkan definisinya, jika semakin kanan dia semakin besar. Kalau turun maka semakin kanan dia semakin kecil nilainya. Nah, jadi jika dikatakan ya. Jadi teman-teman, misalkan dia tidak naik dan tidak turun, maka dikatakan apa? Monoton. Tidak naik atau turun ya. Di sini tidak naik maupun tidak turun. Oke. Nah, teman-teman, kita lanjut. Ini dia kemonotonan. Nah, apa sih yang kalian pahami tentang turunan pertama? Turunan pertama itu kan bicara tentang kecepatan atau garis singgung ya. Nah, pada kasus ini lebih cocok kita bawa temanya tema garis singgung. Ya, jadi turunan pertama kalau lebih dari 0, artinya positif lebih dari 0, itu garis singgungnya, kemiringannya seperti ini. Ke kanan dia. Oke. Nah, artinya dia semakin naik ya kalau garis singgungnya begitu. Garis singgungnya positif, gradiennya positif. Tapi kalau gradiennya negatif, maka dia pasti turun. Ingat ya, ingat teori ini. Oke, teman-teman, kalau garis singgungnya naik, garis singgungnya
gradiennya positif, maka dia pasti naik. Kalau gradiennya negatif, berarti dia turun. Nah, perubahan dari naik menjadi turun, itu berarti di sini kita bisa lihat bahwa pada puncak ini, maka garis singgungnya datar. Dengan kata lain, gradiennya sama dengan 0. Makanya kita bisa tuliskan pada kasus titik titik puncak atau titik lembah, itu kita katakan saat f aksen sama dengan 0. Ya, ini namanya titik stasioner. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau turunannya positif, dia naik, kalau turunannya negatif, dia turun, kalau turunannya sama dengan 0, berarti dia berada pada titik stasioner. Oke? Itu teorema kemonotonan. Misalkan, kita punya fungsi 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 7. Nah, pertama kita lakukan apa? Hitung turunannya. Turunannya apa? 6x kuadrat min 6x dikurang 12. Nah, dari sini kita harus mencari titik stasionernya dulu. Titik stasionernya apa di sini? Berarti saat f aksen x sama dengan 0. Maka kita tuliskan 6, 12 sama dengan 0. Semuanya ini punya faktor 6. Saya keluarkan 6-nya ya. Saya faktorkan 6-nya. Sehingga saya tulis x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan ya. Maka kita tuliskan x sama dengan 0. Maka titiknya apa saja? 6 ini tidak ya, dia konstanta ya. Berarti titiknya adalah x sama dengan 2, x sama dengan minus 1. Nah, teman-teman, dari sini tekniknya, dari sini tahapan-tahapannya, setelah itu kamu masukkan ke garis bilangan. Oke? Garis bilangannya siapa? Garis bilangannya f aksen x. Garis bilangan x untuk f aksen x. Oke? Nah, untuk f aksen x, dia itu min 1 dengan 2. Berarti yang sebelah kirinya min 1 ya. Min 1 dengan 2. Oke. Nah, teman-teman, ada 2 ya titik stasionernya. Artinya pada saat ini dia mengalami perubahan kemonotonan dari naik menjadi turun atau dari turun menjadi naik. Kita perhatikan. Nah, kita substitusi. Siapa di sini angkanya? Misalnya, di sebelah kiri ini adalah minus 2. Coba masukkan minus 2. Substitusi ke dalam sini. Minus 2 dikurang 2, minus 4. Minus 2 ditambah 1, minus 1. Minus 4 kali minus 1, positif ya. Berarti di sini positif. Coba di sini. Kita uji X-nya sama dengan berapa? Tadi saya tulis saja. Kemudian X sama dengan minus 2. Sama dengan 6. Itu positif. Berarti minus 2 kurang minus 2 itu minus. Minus 2 ditambah 1 berarti dikali dengan minus. Sama dengan positif ya. Coba X sama 0. 0 dikurang 2 negatif. Dikali dengan 0 ditambah 1 positif. Positif 1. Hasilnya negatif. Berarti di sini negatif. Oke. Berarti F aksennya sama dengan 3 dikurang 2 negatif. Positif, sorry. Dikali dengan hasilnya positif kali positif, positif. Di sini positif. Nah, teman-teman. Artinya, kalau turunannya positif, berarti dia, kalau turunannya positif, dia naik. Oke, dia naik ya. Kalau turunannya negatif, dia turun. Jadi kita bisa tuliskan, dia naik pada interval apa, teman-teman? Dari min hingga sampai minus 1. Dia naik juga dari 2 sampai hingga. Makanya di sini ditulis begini. Kapan dia turun? Saat turunannya bernilai negatif, yaitu min 1 sampai 2. Begini. Oke? Nah, catatan, minus 1 itu adalah titik maksimum. Kenapa bisa dibilang maksimum turun? Berarti maksimum dong di sini. Naik 2, itu ini X sama dengan minus 1. Kalau 2, nah, artinya apa? Dia minimum ya, X sama dengan 2. Oke? 2 itu minimum. Minimum, masa minimum? Ya minimum secara lokal. Itu nanti kita pelajari. Lokal dan global. Ada yang ditanya teman-teman? Paham? Jadi pertama sekali kalian cari turunannya, baru cari titik stasionernya, masukkan ke garis F aksen. Untuk F aksen. Nah lihat, kalau positif berarti naik, kalau negatif turun.
positif naik. Masukkannya kemana? Masukkan ke f-aksennya. Oke, dimasukkan ke f-aksen. Kenapa saya nggak bawa 6? 6 itu kan udah pasti positif ya. 6 di sini positif kan teman-teman. Jadi saya nggak ikutkan dia. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Kecekungan, tadi kemonotonan. Kemonotonan itu bicara naik atau turun. Kalau cekung, nah coba lihat teman-teman. Cekung. Pas, berarti f-aksennya, coba kamu. Makin lama, berarti turunannya menaik. Kalau f-aksennya menaik, gimana? Garis singgungnya makin lama makin besar, berarti garis singgungnya menaik. Kalau naik tadi apa? Turunan pertamanya positif. Nah, coba lihat. Cekung ke bawah. Loh, dari positif, garis singgungnya jadi negatif. Berarti garis singgungnya menurun. Oke, kalau menurun, berarti turunan pertamanya negatif. Nah, ini dari cekung ke atas berubah menjadi cekung ke bawah, itu dinamakan, perubahannya itu dinamakan titik belok. Ya, titik belok. Oke. Jadi apa? Apa artinya F aksen menaik? F aksen menaik berarti F double aksen positif. Kalau menurun berarti F double aksen kurang dari 0. Coba kita lihat teoremanya. Nah, ini dia. Kalau F double aksennya positif, maka cekung ke atas. Oke. Kalau double aksennya kurang dari 0, berarti dia cekung ke bawah. Ya, teman-teman. Kalau terjadi perubahan kecekungan, namanya titik belok. Kalau terjadi perubahan kemonotonan, namanya titik, ada yang tahu? Titik stasioner. Perubahan kecekungan, sekali lagi, perubahan kecekungan, titik perubahan kecekungan itu dinamakan titik belok. Tapi kalau perubahan kemonotonan dari naik jadi turun grafiknya itu namanya titik stasioner. Atau dari turun jadi naik itu namanya titik stasioner. Oke? Oke, saya lanjut ya. Ini contohnya. Jika f(x)-nya 1/3 x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 3x ditambah 4, disuruh cari kapan naik, kapan turun, kapan cekung ke atas, kapan cekung ke bawah. Nah, teman-teman, pertama sekali kamu cari turunannya. Turunan pertamanya apa? 1/3 x pangkat 3 dikurang ini. Berarti turun pertamanya 1/3 kali 3 x pangkat 2. Berarti x kuadrat aja ya. Oke, dikurang 2x, dikurang 3x diturunin, dikurang 3. Baru kita faktorkan, x min 3, x plus 1. F double aksennya apa? Turunkan dari F aksen. Maka kita dapat 2x min 2. Oke, dapatnya 2x min 1. Nah, kata saya setelah dicari turunan, apa yang dilakukan? Cari garisnya. Oke, pertama. Ini garis untuk siapa? Untuk F aksen. Terus garis yang kedua. Garis kedua untuk siapa? F double. Sebentar ya. Dari sini berarti ya, lalu satunya X sama dengan minus 1. Dengan 1. Duanya nggak diikutin. Oke, teman-teman. Berarti 1 min 1 dengan 3. Oh, berarti di F aksennya kita tulis. Min 1 dengan 3. Nah, teman-teman. Satunya harus disesuaikan. 1 itu nggak boleh ditulis untuk F double aksen. Satunya nggak boleh ditulis di sini atau di sini. Harus di antaranya kan. Min 1. 1 itu kan lebih besar dari 1. Min 1. Lebih kecil dari 3, makanya kita tulis 1 itu di sini, ya. Nah, dari sini, selanjutnya, coba yuk kita cek F aksen dulu. Untuk F aksen. Nah, untuk F aksen, coba. X-nya berapa? Di sebelah kiri ya. Sebelah kiri sama dengan minus 2.
Untuk minus 2, coba masukin. F aksennya apa? Minus 2. Minus. Minus 2 tambah 1. Minus juga ya. Berarti positif ya. Tulis positif. Oke. Untuk X-nya di sini berapa ya? 0. Angka yang gampang. Berapa? 0. Maka kita tulis F minus. 0 ditambah 1 plus. Jadi hasilnya minus. Bikin minus. 3 di sebelah kanan 3 ada F aksen. Sama dengan 4-nya positif. Maka di sini kita tuliskan positif. Nah, dari sini udah bisa kita bikin kesimpulan ya. Naik, turun, naik. Oke. Yuk, F double aksen. Untuk F double aksen ada 2 saja daerahnya. Daerah kirinya. Maka F double aksennya apa? 0 masukin. 0 kurang 1 negatif ya. Sama dengan 2 misalnya. F double aksennya adalah 2 kurang positif. Nah, teman-teman, berarti kita bisa tulis. Kalau negatif berarti cekung ke bawah. Kalau positif cekung ke atas. Oke? Ada nggak titik ujungnya? Nggak ada. Kalau ditanya titik stasioner. Titik-titiknya. Yuk, saya tuliskan dulu ya. Titik stasioner itu ketika terjadi perubahan kemonotonan. Ya, pertama, di mana terjadi perubahan kemonotonan? Dari naik. Dari turun jadi naik. Stasionernya X sama dengan 3. Titik belok bila terjadi perubahan kecekungan. Dari ceki 1. Nah, ingat lo kemungkinan kita dapat kita ya lihat saat min oke ya dari turun 1 turunannya mulai teman-teman. Jadi pertama cari turunan, baru mau tulis. Cari turunan itu masukkan ke garis. Ya, cari ya, cek di mana positif, di mana negatif. Kalau turunan pertama positif, naik, turunan pertama negatif, turun. Turunan kedua positif, cekung ke atas, turunan kedua negatif, artinya cekung ke bawah. Oke. Terakhir, ini ada contoh. Kalau nomor 1, nomor 2, masih enak ini ya. Nomor 3, coba nomor 3 aja. Kita coba nomor 3 ya, teman-teman ya. Coba nomor 3. H kuadrat per X kuadrat ditambah 1. Ingat tadi, kata saya apa? Pertama cari turunannya. Turunannya apa ini? H aksen. Sama dengan, pakai aturan apa? Pembagian. Pembagian. Berarti 1. Ya. Terus dikurang X kuadrat dikali 2X ditambah 1. Oke, hasilnya apa di sini? 2X pangkat 3 ya. 2X pangkat kuadrat tambah X kuadrat ditambah 2 dikali penyebut. Sudah ya. 2X per penyebut saya ya. Ini harusnya dikuadratin ya adik-adik ya. Berarti ini kuadrat ya. Ini gimana? Nah, dari sini kita peroleh hasilnya 2 dikali dengan ini punya faktor. Berarti di sini saya tulis 2 kali 2. Oke, kuadrat itu. Ini harusnya pangkat 4 ya. X kuadrat. Ya, minus 2 minus 2X kuadrat per plus 1 dipangkatin dengan 4. Oke, teman-teman. Nah, saya mau nanya. Dari turunan pertama kita dapat X-nya berapa? Saat dia sama dengan 0. 0. Ya kan? Penyebutnya nggak ada ya. Penyebutnya ini nggak bisa difaktorkan ya teman-teman ya. Ya, nggak ada yang bisa membuat penyebut sama dengan 0. Ini sama dengan, ini kalau dari kita bikin sama dengan 0 berarti apa aja? Ini ada nggak faktornya? Nggak ada ya. Kalau ini ada faktornya nggak? Oh, kita bisa tulis. Dari sini kita peroleh minus 2. Minus 2-nya saya faktorkan. 1, 2. Maka 1 min X kuadrat ini kan bisa dibikin X minus 1. Oke, teman-teman. Berarti kita gambarkan garisnya. Lalu, garis yang kedua. F aksen. Sorry. Teman-teman, ini bukan. Oke, ini H. Aksen tadi ada cuman 0.
H double aksen, dan di kanannya 0. Oke, yuk kita coba yuk. Untuk H aksen, kalau saya pilih X-nya sama dengan -1, saya nggak usah tulis ya. Kalau -1, berarti H aksennya apa? Ayo. Kalau X-nya sama dengan -1, H aksennya negatif. Kalau X-nya positif 1, coba 1 masukkan ke dalamnya, maka hasilnya kita lanjut. Di sini -2, coba substitusi -2. Ini pasti positif ya, penyebut juga pasti positif. -2. -2 dikuadratin positif 4 dikali -2 Negatif 8. ditambah 2 negatif ya. Nah, kalau 0 hasilnya 0 kuadrat ya, di sini pasti positif. 0 di sini berarti 2 dikurang 0 positif. Di sini ada angka 2. 2 kuadrat ya sama kayak tadi ya, hasilnya negatif. Negatif. Iya, maka kita bisa simpulkan. Negatif itu menandakan negatif untuk turunan pertama itu turun. Untuk turunan pertama. Kalau turunan kedua negatif itu berarti cekung ke atas ke bawah. Atas ke bawah. Cekung ke Bawah. Atas, Bu. bawah atau atas? Atas, Bu. Atas, Bu. Cekung ke apa dibilang di situ? Ini sorry. Teoremanya katakan apa? Turunan keduanya. Ini ya, salah yang di bawah ini ya. Nih. Kalau turunan keduanya positif, maka dia cekung ke atas. Kalau turunan keduanya negatif, maka cekung ke bawah. Oke? Negatif cekung ke bawah. Berarti kita gambarkan di sini negatif cekung ke bawah. Oke, berarti kita bisa, saya mau kalian pionernya pada kasusnya 1. Perubahan kecekungan X sama dengan maksimum terjadi di bukan naik 0 sampai saat 0. -1. Cekung ke bawahnya saat sampai -1 sampai tak hingga. Masih cari saat dapatkan X-nya. Setelah itu baru masukkan ke garis. Ya, tentukan dulu turunnya. Ada yang ditanya teman-teman? Tidak ada? Paham?